Mati kepekaan maksudnya gini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi, ya kita harus mikir juga, dipikirin juga, tafakur, gitu kan, muhasabah diri, banyak tobat, gitu. Belum tentu orang lain yang salah juga, mungkin juga kita yang salah. Jadi kembali lagi kepada kitanya. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapat kebaikan, gitu. Itu bro. Kalau kita menanam kejelekan, ya mungkin lu dulu menanam kejelekan, mungkin kan, mungkin nggak? Ya pasti berpotensi. Selama kita hidup pasti berpotensi melakukan kejelekan, kemungkaran buat orang lain, buat diri sendiri tanpa sadar. Ada yang sadar, ada yang enggak, kan gitu. Mungkin itu efek dari kita menanam. Nggak tahu kan. Karena apa? Karena kan ketutup ego kita. Kita merasa bener aja terus. belum tentu bro. Ya udah gitu aja. Kalau udah terjadi ya udah terima. Mbak Sila Kosi, thank you udah mampir. Ini sebenarnya ada korelasinya sih Mbak. Gak soal cewek doang, tapi soal ujiannya seperti yang kita ceritakan Raja Khair itu. Selalu bilang khair, selalu bilang baik, selalu bilang good. Apapun yang terjadi gitu loh. Apapun ujian yang terjadi. Ya gue rangkumin tadi kalau Raja Khair itu ketika berburu, punya kerajaan terus berburu sama pengawalnya. Nah, gak sengaja pengawalnya yang lain itu melukai tangannya hingga membuatnya luka. Dan suatu ketika di hari yang berbeda, itu si Raja Khair berburu, tapi dia terlanjur sendiri masuk ke semak-semak hutan hingga akhirnya menemukan sebuah suku yang barbar, yang dimana suku barbar itu suka numbalin raja. Nah, kebetulan si Raja Khair ini kan penampilannya memang udah raja. Berhubung si raja suku itu hobinya menumbalin raja yang lain, ketika lihat si Raja Khair gak jadi ditumbalin itu si Raja Khair. Kenapa? Karena wah ini tumbalannya gak sempurna. Ternyata si Raja Khair ini jarinya putus karena sabetan pengawal tadi yang gak sengaja. Dan pengawal yang lainnya bilang kalau apapun yang terjadi samamu raja, tetap khair, baik. Dan itu berakibat meskipun putus. Kelihatannya ini ya putus tangan atau jari itu kita ibaratkan ujian dalam kehidupannya. Kelihatannya gak enak banget. Anjir apaan ini gitu kan. Tapi sabarlah, tetap khair. Nyatanya pas dikorelasikan sama si Raja Khair tadi, begitu dia ketahuan bahwa dia seorang raja yang cacat, akhirnya dia nggak dijadikan tumbal dari raja barbar itu. Dan intinya di dalam dunia kehidupan ini kita ngaji bareng-bareng lah, kita berusaha untuk keren atau elegan sama-sama. Apapun yang baik dari kehidupan kita itu murni datangnya dari Tuhan kita, dari Allah. Tetapi apapun yang terlihat terkesan jelek itu sababnya mualak ya, tergantung, ada gantungan, ada asap, ada api, itu bermula dari kita. Gitu bener. Seperti saya 6 tahun yang lalu, untung saya nggak nolet kayak pemuda yang kemarin yang bunuh diri. Itu saya lebih nolet lagi. 6 tahun yang lalu saya punya kerajaan bisnis, punya rumah, punya keluarga yang utuh, hingga di dalam perjalanan saya dianatin hancur semuanya. Tapi berkaca dari Raja Khair, kata teman saya ini yang keren ini, tetap kita harus khair, baik dan baik. Kita good, berprasangka baik sama Allah. Dan kembali lagi kesimpulan awal, kalau ada sebuah dunia yang nggak bisa kita capai, itu yang terbaik dari Allah buat kita, karena Allah lagi nyiapin dunia yang lain, yang lebih diredoin, yang lebih dirahmatinya. Kalaupun itu masih ada jatahnya di dunia, kalaupun nggak ada, itu disimpan nanti di akhirat. Dan manakala ketika kita ada di akhirat, kita bakalan kaget, loh ini apa, tambahan apa? Ini dulu waktu kamu sabar, waktu kamu bilang khair,
ketika diuji, ya kan? Benar. Iya gitu. Tetapi kalau saya dibalikan lagi ke Bram, tetapi saya tetap doa dan ikhtiar tetap harus dilanjutkan. Doa dan ikhtiar saya untuk mengembalikan bisnis saya, doa dan ikhtiar saya untuk saya bisa punya rumah lagi, doa dan ikhtiar saya supaya saya dapat pendamping hidup lagi, itu tetap harus diupayakan ya bro ya. Benar, harus diupayakan. Kalaupun udah nggak ada di takdirnya udah nggak ada jatah buat saya, itu nanti disimpan buat di akhirat. Tapi kalau mau merubah takdir, pengen adalah demi kemaslahatan ibaratnya gitu, karena saya kan niatnya demi kemaslahatan, demi baik ya, tinggal dirubah aja, tinggal doa yang kenceng gitu kan bro. Tapi kalau para wali ya, para wali biasanya nggak ngambil semua bagian. Jangan ya Allah. Nanti aja buat di akhirat bagian saya. Jangan dihabisin di dunia. Gitu kalau para wali. Oke, kita mah ya ambil aja lah. Nah gitu kalau wali gitu biasanya. Oke, berarti kan dunia itu sampah ibaratnya. Sampah itu kan sifatnya siapapun boleh memiliki, walaupun di luar golongan kita ya. Enggak. Yang namanya sampah, dunia itu sampah, dan sampah itu siapapun boleh miliki. Di luar golongan kita, Islam, mukmin, orang kafir, istidroj, lihat rezeki mereka gila-gilaan karena jor-joran. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gue pengen gitu lagi dalam artian tapi dalam posisi taat. Nah, sebagai penutup, bagaimana caranya biar sampah itu gue inginnya mau didaur ulang bro, ibaratnya gitu. Jadi daur ulang dalam artian gue pengen jaya lagi gitu. Jadi sampah itu kita daur ulang. Iya. bukan sampah yang gak berguna biasa gitu aja. Sampah daur ulang sistemnya ya bermanfaat. Jadi kita punya harta, punya suatu kebanggaan, tapi itu bermanfaat bagi yang lain. Ya, jadi kita harus santai. Anggaplah dunia ini, kita hidup di dunia masih panjang. Jadi bukan berarti kita harus tergesa-gesa ngejar dunia. Santai aja kita tetap pada patokan kita. Kalau itu udah bagian dari kita, pasti datang, pasti dapat. Dan kalaupun nggak dapet di dunia, tetap gitunya, tetap kita berharap ada bagian kita di akhirat. Dengan catatan harus sabar, ridho gitu. Tetap diusahakan bro gitu. Ya udah gitu doang sih. Termasuk saya harus tetap maju ke Elsa atau Yulia tetap ya. Ini terserah. tinggal lu aja, tinggal lu. Siapa tahu jodohnya itu dua. Atau dua-duanya jodoh. Nggak tahu kan bagian lu yang mana ini. Tapi bisa tetap, juga kan bukan bagian lu dua-duanya. Ya kalau soal dunia atau uang atau bisnis udah mulai kepegang lagi sedikit demi sedikit, tinggal pendamping hidup. Nah, kalau teman saya yang keren ini memang ahlinya tasawuf. Saya kompar dengan saya yang orangnya logis, saya tuh logis sekali. Jadi saya pernah dapat satu sumber bahwa kalau kita pengen punya pasangan yang betah atau setia sama kita, itu kuncinya cuma satu: kasih jaminan rasa yang aman dalam jangka yang panjang. Dan saya simpulkan rasa aman dalam jangka yang panjang ini, selain memang yang paling utama adalah iman, ibadah sama Allah, yang kedua kalinya memang harus kuat secara finansial dan ekonomi. Dan ini berhubung kami adalah bereksperimen nyata soal finansial dan ekonomi, ini nanti kita beneran bakalan spill perjalanan seorang Bram bagaimana membangkitkan kembali kejayaannya 6 tahun yang lalu. Ada peluang apa usaha,
kita jalanin, atau kuncinya cuma